ya. Aku mulai tadi ada yang bertanya terkait dengan bagaimana kalau saya sholat subuh, lalu saya tetap di masjid dan iktikaf, maka setelah itu saya sholat gitu, setelah itu saya sholat, lalu kemudian setelah itu saya sholat, lalu kemudian setelah itu sholatnya sholat apa namanya? Namanya adalah sholat syuruk ya. Namanya adalah sholat syuruk begitu ya Mbak. Oke siap Mbak Neni ya, siap Mbak Ina. Jadi sholat syuruk namanya ya teman-teman ya. Oke ya siap Mbak Ina ya. Ustazah setelah sholat mutlak baca doanya apa bebas. Kalau doa setelah sholat itu bebas aja ya guys ya. Bebas aja ya teman-teman ya. Ini oh, oke ya, siap ya. Besok malam nuzul Quran ya. Ustazah, oke, jadi setelah sholat mutlak itu bacaannya bebas aja. Jadi nggak ada bacaan-bacaan yang signifikan ya guys. Ustazah, zakat boleh pakai uang nggak? Zakat itu sebenarnya afdolnya adalah pakai beras, makanan pokok. Cuman itu pada masa Nabi. Cuma setelah itu Imam Hanafi pernah menyatakan bahwa boleh zakat menggunakan uang ya karena kebutuhan ya. Oke ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya tidak bayar zakat fitrah tapi benar-benar tidak ada uang? Nggak mungkin, nggak benar, nggak ada uang karena orang yang tidak ada uang itu dia dizakatkan. Jadi orang yang tidak ada uang dia akan diberikan zakat, dia akan dianggap sebagai orang miskin, orang fakir kayak gitu kan. Nah nanti uang yang dizakatkan kepada dia sebagian dia keluarkan zakat lagi. Ustazah gimana cara mandi wajib setelah haid tapi ada luka di kepala yang tidak boleh kena air. Bagian luka di kepala tidak usah dikenakan air ya. Ustazah, oke, surat pendek apa untuk sholat hajat bebas ya? Untuk sholat hajat surat pendeknya bebas aja ya teman-teman ya. Jadi sholat hajatnya bebas aja. Yang penting teman-teman melakukan sholat dengan hikmat. Gitu ya. Sebenarnya ayat pendek itu tidak substansial ya guys. Mau apapun ayat pendeknya sebenarnya udah oke-oke aja. Ya karena ayat pendek itu kan bukan rukun sholat ya. Jangan sampai karena nggak hafal ayat pendeknya terus kita meninggalkan sholatnya ya. Yuk kita lanjut ya. Ustazah niat sholat syuruk gimana? Jam berapa Zah mulainya? Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu. Kalau niat sholat mah gitu-gitu aja Mbak dari dulu ya. Ustazah gimana kalau laki-laki takat ibadah tapi nggak kerja? Dia adalah laki-laki yang lemah. Ya dalam dalil dikatakan al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Siapakah mereka mukmin yang kuat? Yaitu mukmin yang seimbang dunia dan akhiratnya. Suatu ketika seorang sahabat itu berada di masjid lalu dia itikaf sampai syuruk, lalu dia itikaf lagi sampai sholat duha. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, kau tak pulang dan enggak kerja. Apa kata dia? Nanti aku enggak kerja, aku cuma taat ibadah kepada Allah. Lalu siapa yang ngasih kau makan nanti karena kau enggak kerja, enggak cari uang? Apa kata dia? Tetangga di samping masjid ini nanti akan memberikan makanan kepadaku. Lalu apa kata Rasulullah? Tetangga yang ngasih kau duit itu lebih mulia dibanding engkau yang cuma ibadah saja. Artinya Islam tidak mengajarkan kita untuk ibadah mahdoh saja. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari dunia demi kehidupan akhirat. Makanya ada dalil wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Oke, gitu ya. Siap Mbak Raisya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah suami sambung saat LDRan gak kasih nafkah. Gimana hukumnya? Ya tetap berdosa. Gak menafkahi istri berdosa. Makanya laki-laki yang tidak mau menafkahi dimakruhkan untuk menikahi ya. Jadi laki-laki yang masih belum mampu bertanggung jawab, tidak mampu berkomitmen, jangan ya. Jangan teman-teman nikah dulu
dulu ya. Kalau nggak bisa nahan syahwatnya, ya udah olahraga aja lah dulu ya. Olahraga, berpuasa supaya nafsu syahwat bisa terjaga. Oke ya, Ustazah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ustazah, boleh nggak zakat satu keluarga untuk satu orang fakir miskin? Silahkan, nggak masalah ya. Bagaimana hukumnya kalau seorang membaca Quran tapi dia lagi haid ya? Kalau dia lagi haid, oke, kalau orang membaca Quran, kalau dia lagi haid, maka bacalah Al-Quran itu boleh dari handphone atau dari Quran yang ada terjemahan ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Jadi kalau lagi haid atau kalau teman-teman haid sekedar mengulang-ulang hafalan atau sekedar bersolawat, berzikir itu boleh juga kok, nggak ada problem ya. Ustazah, nenek udah berusia 87, memang harus dibayarkan fidyahnya. Kira-kira bagaimana caranya? Cara membayar fidyah itu memberi makan fakir dan miskin. Kita ambil yang paling gampang, satu harinya itu diukur adalah 7 on beras. 7 on beras kali 30 hari berarti 21 kilo. Jadi beli beras setara dengan 21 kilogram beras kasih ke fakir miskin. Boleh satu orang, boleh dua orang, boleh dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan nanti, boleh diangsur juga. Misalnya hari ini 7 on, besok 7 on, atau hari ini 1 kilo, besok 2 kilo, sampai sebanyak 21 hari. Kalau 1 kilo 1 hari berarti hanya 21 hari kan, karena kan 7 on kali 30 kan 21 kilogram. Ustazah, apa boleh ngasih zakat ke agama lain? Nggak boleh. Ya, zakat itu hanya boleh diberikan ke orang Islam. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh dipecah ya. Ustazah, oke, untuk orang yang koma apakah wajib membayar fidyah? Wajib bayar fidyah, tapi dia tidak wajib sholat, tidak wajib qada sholat ya. Ustazah, zakat fitrahkah ini yang mana Mbak Nadira? Ustazah, oke, bolehkah membayarkan zakat orang tua dan ponakan yang ada di kampung? Boleh. Bolehkah kita mencari menantu harus dilihat sampai ke akar-akarnya, akar yang mana? Ya, boleh aja meneliti, melihat, menganalisa boleh ya. Oke, tapi sampai ke akar-akar mana? Silakan, yang penting jangan suuzon ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Pakai baju gamis sampai ke tanah gimana? Sebenarnya gamis wanita itu boleh menyentuh tanah. Loh kan nanti kena najis. Debu itu kan mensucikan najis. Dia lewat kena tai burung, lalu dia lewat lagi kena debu lagi, dia suci lagi. Lewat lagi kena debu lagi, dia suci lagi. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kena tipu pinjol, alhamdulillah. Hukumnya gimana kalau nggak dibayar? Kalau kena tipu nggak dibayar nggak apa-apa. Kita kan berarti dizolimi. Tapi bener-bener nipu ya. Bukan karena teman-teman itu pengen pinjam uang. Ya hadikumullah. Ustazah, kalau flek hitam sebelum masa haid itu adalah haid ya. Flek hitam selama haid itu adalah haid ya Mbak. Flek hitam sebelum haid, lalu flek lagi setelah haid itu adalah haid. Boleh sholat setelah sampai cairan hitam atau cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke. Oke, nah gitu ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau haid lanjut baca Quran per juz yang ada terjemahan boleh nggak? Kalau ada terjemahan masih boleh, masih banyak ulama yang membolehkannya. Ustazah, oke ya, aman ya guys. Ustazah, bagaimana cara mengganti sholat yang tertinggal? Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa, segera bertaubat saja. Tapi kalau ingat jumlahnya bisa.
kodo ya. Ke depan jangan lakukan lagi ya. Sholat tuh cuma 5 kali sehari semalam. Kalau teman-teman sholat cuman kul aja, berarti cuman 10 menit. 10 kali 5 cuman 50 menit. Sementara Allah kasih kita napas 24 jam. Nggak adil kita sama Allah. Jangan lagi tinggalkan sholat siapapun dan semantap sehebat apapun kita. Ya kalau sholat aja mah gampang sebenarnya guys. Cuman 10 menit doang guys ya. Sebentar aja kok. Yang penting kewajiban kita lepas. Kalau kita lagi lapang, lakukanlah sholat-sholat sunnah. Ustazah, oke ya, bagaimana cara mengaplikasikan sabar dan syukur? Ya gampang. Kalau kita lagi di bawah, kita lapangkan hati. Ya, lihat orang-orang yang di bawah kita, ya kan? Nah, sehingga kita selalu bersabar. Kalau syukur ya ketika kita mendapatkan nikmat ya kita nikmati tanda kesyukuran. Coba diberikan contoh supaya lebih rigid ya. Oke, Ustazah, apakah uang sedekah subuh bisa untuk wakaf Quran untuk orang tua yang meninggal? Bisa. Nanti tinggal doa, ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini misalnya lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, orang tuaku sehatkan, anakku sehatkan, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, sahur sudah azan, masih makan dan minum, tanggung nggak boleh ya. Kalau sudah azan, teman-teman tidak boleh melanjutkan makan. Kalau sudah azan, sisa makanan yang ada di mulut boleh ditelan. Yang di luar jangan dimasukkan lagi, buang. Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat hajat apakah cuman malam doang? Tidak. Sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Ya, kecuali habis subuh dan habis asar. Sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Sholat taraweh tiap 2 rakaat apa baca niat? Ya iyalah. Sholat itu setiap dimulai baca niat. Ya setiap dimulai baca niat. Ya setiap dimulai baca niat. Ya. Ustazah, puasa apa boleh nelan air liur? Menelan air liur, ya kemudian menelan sisa makanan, kemudian menelan darah gusi, kemudian menelan daha, itu semua tidak membatalkan puasa. Itu semua tidak membatalkan puasa. Ya karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Oke. Oke, Ustazah, sholat hajat bagusnya siang atau malam? Bebas, sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, nah jadi ingat ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dijadikan itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, oke, sedekah subuh bisa nggak dibagikan ke anak-anak di hari raya Idul Fitri? Boleh, sedekah subuh boleh dibegitukan, nggak masalah ya. Ustazah, sholat sunnah nggak baca iftitah gimana? Sholat sunnah nggak baca iftitah nggak ada masalah ya. Sholat sunnah nggak baca iftitah nggak ada masalah ya. Hanya saja sayang kalau tidak dibaca. Karena iftitah itu status hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Oke. Apakah sholat wudhu itu dikerjakan setiap kita habis berwudhu atau ada waktu tertentu? Sholat wudhu itu boleh dikerjakan setiap kita habis ngambil wudhu. Misalnya nih kita mau sholat fardu kan kita ngambil wudhu dulu. Lakukan sholat sunat wudhu dulu baru qobliyah baru sholat fardu. Itu bisa. Ya itu bisa ya teman-teman ya. Oke. Itu bisa ya. Oke, Ustazah, iftitah dan ayat pendek, oke gitu ya. Jadi atau jam 2 siang kita bingung mau ngapain ya. Kita sholat sunat wudhu dulu nggak masalah. Ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Nggak jadi masalah ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke siap Mbak Dasini ya. Oke ya, gitu. Hmm, nggak masalah atau jam 3 siang. Hmm.
Jam 3 siang juga bisa. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya guys, sebentar ya. Ustazah, oke, kapan malam nuzul Quran? Besok malam adalah nuzul Quran ya. Besok malam nuzul Quran ya guys. Besok malam nuzul Quran ya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, kalau makan apakah bisa membatalkan wudhu? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, misalnya teman-teman habis ngambil wudhu, terus teman-teman makan, terus teman-teman minum, itu semua tidak membatalkan wudhu ya. Walaupun makan, walaupun minum kopi, itu nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau sholat taraweh berjemaah sebagai makmum, apakah mengikuti imam membaca Al-Fatihah? Nggak gitu konsepnya. Jadi gini, ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Oke, ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Aku ulang ya. Aku ulang ya. Nah, jadi ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika imamnya selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, langsung ruku ikut imam. Jadi kapan imam membaca? Kapan dibaca Al-Fatihah oleh imam? Ya, kapan dibaca Al-Fatihah oleh makmum? Yaitu saat kita dalam keadaan saat imamnya baca ayat pendek. Paham ya? Waktu umroh sudah bersih dari haid, seminggu suci, terus keluar flek hitam. Itu haid, Mbak. Ya, selagi sebelum 15 hari itu adalah haid ya, Mbak. Cuman haidnya nggak teratur, sebulan terputus 2 kali misalnya. Cuma haidnya aja yang nggak teratur, tapi itu adalah haid ya, guys. Gitu ya, guys. Yuk kita lanjut ya, teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau sudah keluar, sholat tasbih boleh siang hari. Kalau sholat tasbih siang hari itu dia, kalau sholat tasbih siang hari itu dia 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, keluar darah sedikit hanya sehari. Kalau darah haid, kayak darah haid, tapi keluarnya kurang dari 1 hari, itu istihadah, itu bukan darah haid. Sholat taraweh ada yang tinggal rokaatnya. Apakah harus menggantikan rokaat berikutnya? Enggak gitu konsepnya. Sholat taraweh ini kan 2, 2, 2, 2. Misalnya kita ketinggalan yang 2 ini, maka biarkan saja kita ketinggalan, tidak ada masalah. Nah nanti 2, 2, 2, ini 2, 2, 2, ini kita ikuti imam. Nanti kita pulang ke rumah 2 lagi dan witir baru deh kita kerjakan. Ya sendiri ya, jadi jangan disusul imamnya. Kalau disusul nanti jadi tahiyat awal dia. Oke gitu ya guys. Tapi kadang kalau imamnya cepat kita nggak sempat baca iftitah, nggak apa-apa. Ya ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ketika imam al-fatihah ya kita diamlah. Kalau tahiyat akhir apa boleh cuman sampai sholawat, sampai fil alamin Kak Fitri. Kak Fitri ini pasir putih ini sempat-sempatnya dia bilang sampai sholawat. Sampai tahiyat akhir ya Kak Fitri ya. Oke, Ustazah. Oke, sholat oke gitu ya. Ustazah, lebih afdol mana sholat di rumah atau berjemaah di masjid? Oke, nah lebih afdol di rumah atau di masjid. Usahakan berjemaah ya. Wow, ini panas guys. Akunya nggak panas sih, cuman handphonenya nggak support nih. Nggak support nih. Dia bilang panas nih. Aku kesana dulu ya. 10 menit nanti kita balik lagi ya. Nah, enjoy ya guys. Ya, nggak support dia. Nggak ngerti nih kenapa. Oke, kita di sini dulu ya guys. Santai dulu ya. Kira-kira. Oke, bentar dulu ya. Oke, sebentar kok guys. Kita ademin dulu di sini ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Gitu-gitu gitu. Oke lah, oke lah, oke lah, oke lah. Ya, bentar ya guys.
Oke ya, kemana aja ikut, yuk lah ikut kita yuk. Di sini dulu ya cuy, ya sebentar dulu ya, kita lanjut dulu nanti kita balik lagi. Handphonenya marah sama aku nih ya si TikToknya. Ustazah kalau sudah sholat wudhu apa boleh sholat qobliyah? Ya gitu, teman-teman ambil wudhu kayak gitu kan ya. Teman-teman ambil wudhu, misalnya nih guys, teman-teman ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu, lalu lakukan sholat qobliyah, lalu lakukan sholat fardu. Kayak gitu. Boleh, nggak ada masalah ya. Bawa aja kami ke pantai Zah, agak lain pun si kawan ini. Ustazah gimana imam baca kunut kita udah ngikutin apa dengarkan. Kalau imam baca kunut ya kita kalau imam baca kunut kita boleh mengaminkan atau mendengarkan. Oke ya. Ustazah, oke, bisakah jelaskan sebentar ya. Ustazah gimana caranya sholat witir pakai kunut? Kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak masalah guys. Kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak masalah kok guys. Nggak ada problem ya. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke, seperti ruang Vivka apa nih? Oke, Ustazah saat sujud masih ada keningnya kehalang mukena, padahal sudah diingatkan. Nah itu nggak boleh. Kening tidak boleh terhalang mukena, tidak boleh terhalang kacamata, tidak boleh terhalang topi, tidak boleh terhalang sorban bagi laki-laki, dan tidak boleh terhalang apapun. Ya, itu kening. Kening mesti nempel ya. Ustazah, ada nggak qobliyah isya? Ada, tapi qobliyah isya itu tidak sunnah muakkad. Dia sunnah ghair muakkad saja. Dia sunnah ghair muakkad saja ya. Ruangan Viv ini rumahku Viv apaan? Ustazah, subuh tak pakai kunut nggak ada masalah. Sholat subuh nggak pakai kunut nggak ada masalah ya. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i ya dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi, oke? Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak jadi masalah cuy. Oke ya teman-teman ya. Oke. Rumahnya kok lucu, nggak ada rumahku lucu, bebe aja rumahku. Agak lain pun kawan ini. Belajar aja apa? Rumahku pula yang lucu. Kemarin aku dibilangnya lucu, sekarang rumahku pula dibilangnya lucu. Agak lain pun. Oke ya guys, nggak ada bener-benernya sih kawan ini. Macam hotel bintang 5 rumahnya agak lain pun. Balik ke sujud sawi weh, bangun Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah baca niat wudhu 2 kali sah nggak wudhunya? Baca niat wudhu 2 kali sah nggak wudhunya? Jangan biasakan was-was dalam ibadah. Ada dalil yang bunyi begini. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan cuy. Misalnya nih habis ngambil wudhu, tadi udah basuh muka nggak ya? Tadi udah basuh muka nggak ya? Tadi udah basuh muka nggak ya? Kayak gitu kan. Abaikan. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ragu, tadi tuh udah tahiyat awal nggak ya? Udah tahiyat awal nggak ya? Tahiyat awal nggak ya? Abaikan. Jadi kalau seandainya teman-teman itu dalam kondisi ragu setelah melakukan ibadah, abaikan, oke? Oke, Ustazah, oke, pakai tetes mata waktu puasa batal nggak? Tetes mata itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal karena sampai ke tenggorokan. Ada yang mengatakan tidak batal karena dia itu tidak sampai ke lambung ya guys. Jadi ikhtilaful ulama ya. Ulama berbeda pendapat soal ini. Kebanyakan mengatakan tidak batal sama sekali, oke? Oke ya, Ustazah panggil-panggil pula ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah ngapain tuh? Nggak ada aku ngapain, aku duduk tapi tanya jawab guys. Ustazah ngapain? Mentakraw nih lagi mentakraw. Nggak guys di sana nggak support untuk ininya guys, handphonenya panas. Nanti kita balik lagi ke ruangan kita ya. Kita di sini dulu ya cuy. Ya samanya ini ruangan juga. Oke. Ustazah air sumur bor saya bau comberan karena dekat comboran. Nah itu coba wudhunya pakai air mineral aja.
Karena wudhu tidak bisa dengan air yang berbau dan berwarna ya. Oke ya. Oke, Ustazah baliklah, sini ajalah dulu, temani aku di sini. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat sunnah apakah wajib membaca iftitah? Iftitah itu tidak wajib ya. Oke, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Jadi iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Jadi kalau nggak pakai iftitah nggak ada masalah. Cuman sayang banget kalau teman-teman tidak pakai iftitah. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, nah gitu ya. Oke, Ustazah ngorek kuping batal nggak? Korek kuping itu membatalkan puasa kalau sambil makan kurma. Korek sambil makan batal, tapi kalau cuman korek doang nggak batal sih. Oke ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar cuy. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke sebentar. Iftitah pada sholat taraweh juga nggak harus. Iftitah itu nggak harus dibaca. Cuman kalau nggak teman-teman baca itu ujung-ujungnya nanti jadi sayang banget ya. Karena dia itu hukumnya sunnah muakkad ya. Apa bedanya sholat fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sayang banget kalau nggak dilakukan. Cuman qobliyah subuh itu dengan fajar sama aja. Ustazah, oke, jual beli di masjid itu haram, tidak boleh. Rasulullah pernah berkata bahwa tidak diangkatlah berkah bagi kalian yang suka jual beli di dalam masjid ya. Nah, jadi gitu ya guys. Diangkat berkah bagi orang-orang yang sering melakukan jual beli di dalam masjid. Oke. Ustazah, oke ya guys. Suami dulu nggak nafkahi, sekarang kena stroke, istrinya kayak balas dendam. Ya dua-duanya berdosa. Seandainya ketika suaminya tidak menafkahi dia tidak ridho harusnya dia berpisah. Tapi kalau dia masih bertahan dan kemudian suaminya stroke dia balas dendam dua-duanya dosa. Oke. Ustazah lebih baik berpisah saja. Nggak ada kewajiban lagi merawatnya. Iya kan? Nah. Ustazah di halaman masjid jual beli nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah jual beli di dalam masjid. Oke. Ustazah, oke siap. Parfumnya udah datang ya. Thank you Mbak Elna ya. Ustazah, oke sebentar. Cepet kali kayak rudal tulisannya cuy. Baik-baik ngapa? Pelan-pelan lah nulis tuh. Ustazah baca iftitah yang utama yang mana? Bebas. Allahumma ba'id boleh. Allahu Akbar kabiro boleh. Ustazah kalau mau puasa Syawal apa harus ganti puasa dulu? Tidak. Sayyidatina Aisyah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Itu tandanya boleh ganti puasa di bulan Sya'ban. Gak ada masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Cabut gigi, tambal gigi, batal puasa. Pasti batal. Cabut dengan tambal gigi pasti batal. Orang teman-teman kalau tambal gigi itu ditambal terus disuruh kumur-kumur pakai betanin pasti batal ya. Sholat taraweh di rumah 4 rakaat 1 kali salam gimana? Kalau sholat taraweh bagusnya 4 rakaat 2 kali salam, 8 rakaat 4 kali salam. Artinya taraweh itu sangat dianjurkan. Artinya taraweh itu sangat dianjurkan untuk dua-dua ya. Karena qiyamul lail matna ya. Sholat malam itu bagusnya dua-dua ya guys. Sholat malam itu bagusnya dua-dua ya guys. Oke, balik lagi ke gudang. Kan gitu kan cuy. Yo, udah ya. Oke, Ustazah kalau lagi baca Quran diajak ngomong boleh jawab nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Beras mahal loh. Oh iya ya, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh ngomong tuh hanya kalau lagi itikaf. Kalau lagi itikaf ya usahakan jangan ngobrol ya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Lanjut ya. Ustazah apa boleh zakat fitrah anak dikasih ke orang tua? Nggak boleh.
Zakat fitrah anak nggak boleh dikasih ke orang tua ya. Zakat fitrah anak nggak boleh dikasih ke orang tua ya. Ustazah, kapan malam nuzul Quran? Malam nuzul Quran itu besok malam ya. Kalau sholat zuhur lalu mau sholat sunat ba'diyah ada gangguan beberapa menit anak nangis nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah kalau Ustazah, oke, zakat mal apa boleh dikasihkan ke keluarga? Boleh, kecuali orang tua dan anak. Zakat mal boleh dikasih ke keluarga kecuali orang tua dan anak dengan syarat dia fakir atau miskin. Fakir dia tidak bekerja, miskin dia bekerja tapi uangnya nggak cukup. Oke. Ustazah, imam bacaannya cepat dan kita cuman mendengarkan. Itu gimana? Ikut imam ya. Kalaupun baca Al-Fatihah kita jadi terpotong, tahiyat akhir kita jadi terpotong, enggak apa-apa. Ustazah, bolehkah baca Al-Quran itu dalam hati saja? Baca Al-Quran itu usahakan bersuara. Ya, oke, usahakan bersuara. Karena kalau baca Quran dalam hati, nanti kita jadi nggak bisa belajar makhorijul hurufnya. Kita nggak bisa belajar yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za. Ya, kita jadi nggak belajar. Maka supaya baca Quran itu jadi lebih bagus, maka supaya baca Quran itu jadi lebih mantap, maka mesti bersuara ya. Ustazah, nggak perlu pakai mikrofon teriak-teriak, nggak perlu cuy. Yang penting ada makhorijul huruf ha, kho, sa, dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke, aman ya guys. Kalau imam baca surat pendek, apakah kita ikut baca? Oke, teman-teman bangun, 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 bangun. Aku mau jelaskan tentang sholat berjemaah. Bangun ya guys. Sambil share-share tautan tap-tap layar yang nggak paham boleh bilang nggak paham nanti. Jadi gini, cara sholat berjemaah. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Dah gitu dulu. Diem dulu udah. Ya, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Loh, makmumnya belum selesai iftitah, imamnya udah Al-Fatihah, ya diem pokoknya, diem. Seketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah saat imamnya baca ayat pendek. Cepet kali imamnya ayat pendek. Belum selesai kita masih ihdinas siratal mustaqim. Imamnya udah ruku, ikut imam, ruku aja. Atau imamnya panjang bacaannya sampai 2 surat ustazah. Ya udah, waladhdallin. Diam, dengerin saja imamnya. Jadi yang mesti kita baca saat sholat berjamaah cuma Al-Fatihah doang. Oke, gitu ya. Imam Al-Fatihah kita diam ya. Oke. Ustazah, oke, boleh nggak sholat duha langsung 4 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah. Jadi kalau dia mau 12 rakaat berarti 4, 4, 4. Oke. Berarti niatnya sengaja aku sholat sunat duha. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat berdiri ya. Oke, gitu ya. Rakaat keempat ayat akhir dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke. Oke ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Benar sekali cuy. Iya. Ustazah, apa hukumnya orang sholat pakai bulu mata palsu? Bulu mata palsu itu menghalangi air wudhu yang kena ke dalam muka kita. Jadi sholatnya pasti tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Sama orang sholat pakai make up waterproof. Sama dengan orang sholat pakai lipstick waterproof. Kalau lipstiknya nggak dihapus sebelum berwudu, maka sholatnya tidak sah. Karena intinya wudu itu harus sempurna, air wudu itu harus masuk. Maka teman-teman yang pakai makeup waterproof, lipstick waterproof harus dihapus dulu baru teman-teman berwudu. Oke.
Ustazah, saya sudah 3 tahun sholatnya duduk, nggak masalah. Sholat duduk kalau sakit lutut nggak ada masalah. Ada dalil sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh aja sholat dalam keadaan duduk. Ustazah, kalau terawih di musola 20 rakaat, kita cuma 8 rakaat, nggak apa-apa, 8 rakaat pulang. Ustazah, apakah kalau BAB sedang puasa batal nggak? Terus selama ini Mbak nggak BAB? Kok BAB batal sih? BAB yang nggak batal cuy. Ada-ada aja sih kawan ini. Jadi selama ini Mbak BAB nggak sih Mbak lagi saat puasa? Penasaran pula aku. Ya, BAB tidak membatalkan puasa ya. Terus gua harus bilang wow gitu. Nggak ada cuy, nggak ada BAB batal puasa. BAB lah sekarang, nggak ada kularang. Ya, jadi kayak gitu ya guys, nggak batal ya. Oke, nggak batal. Jangan sampai ada yang nanya Ustazah buang angin saat puasa batal nggak? Aku bilang batal kembung semua nanti. Nggak ada batal sama sekali ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke. Aduh anak siapa lah ini teman-teman yang ketawa nih anak siapa lah ini lucu-lucu kali. Oke, Ustazah, oke kalau bayar fidyah kalau diuangkan berapa ya? Jadi fidyah itu satu kalinya, oke. Satu kalinya kan bisa 7 on bisa 1,4 kilo ya kan. Nah kalau 7 on kali 30 berarti 7 kali 30 21 kilo. Nah 21 kilo nih kalau diuangkan berapa? Nggak lah tahu aku harga beras guys. Teman-teman hitung aja lah sendiri harga beras yang teman-teman makan. Kalilah 21 kilo. Kasih ke fakir miskin ya guys. Kayak gitu ya cuy. Ya. Ustazah kalau imam udah sujud terus makmum telat langsung ikut sujud terhitung satu rakaat enggak ya. Terhitung satu rakaat kalau dapat ruku. Kalau dapat ruku boleh terhitung satu rakaat ya. Boleh terhitung satu rakaat ya teman-teman ya. Nah, jadi gini ya Allahu iftitah al-fatihah ayat pendek Allahu akbar gitu kan ya. Maka nanti imamnya nanti kita baru masuk jog Allahu akbar. Kalau kita dapat ruku dia kehitung. Kalau kita dapat ruku ya kita kehitung ya teman-teman ya. Kita kehitung ya teman-teman ya. Artinya nggak hutang ya. Oke. Oke ya. Oh, Ustazah, oke aman ya. BAB keluar darah ambeien apakah batal? Darah ambeien tidak membatalkan puasa. Yang ambeien itu sakit. Nanti ada rezeki beli madu osteo yang aku spill. Biar tidak sakit ambeien ya. Ustazah, oke siap Mbak Eli ya. Ya, oke, Ustazah, apa gigi behel diganti karetnya batal nggak? Aku nggak tahu cara mengganti proses behel. Yang penting kalau ada sesuatu yang dibersihkan masuk ke dalam tenggorokan itu batal ya. Ustazah, oke, sholat keluar keputihan, lagi sholat keluar keputihan abaikan. Tapi orang-orang yang keputihan wajib untuk cebok sebelum wudhu. Nah, sebenarnya cebok itu nggak wajib, tidak rukun wudhu. Tapi kalau teman-teman keputihan, teman-teman mesti cebok sebelum wudhu. Celananya nggak usah dipakai lagi, ganti 5 kali sehari, pakai panty liner. Taruh simpan celananya jangan diketemuin banyak orang. Nah jadi kalau kemudian setelah itu boleh sholat. Nanti keputihan teman-teman yang keputihan ada rezeki beli madu akasia kita. Madu akasia itu kayak keputihan ya kemudian kayak hipertensi, kayak haid gak lancar, kayak istihadah. Nah itu madunya adalah akasia ya. Oke Ustazah kalau dapat ruku kita tidak hutang satu rakaat ya. Kalau kita bisa ngejar ruku bareng imam tidak hutang ya. Oke ya. Ustazah baca Quran tidak hantam ya nggak apa-apa. Ustazah, oke gitu ya. Apakah betul tidak boleh keramas ketika kita sedang haid? Betul ya, tidak betul ya. Artinya tidak ada larangan tegas wanita haid keramas ketika sedang haid. Tidak ada larangan tegas. Enak madunya, enak ya, mantap ya. Siap Mbak Erni ya, mantap ya. Madunya enak udah pasti.
ya karena madu kita itu udah tercium ratusan ton. Setiap hari di akun kita tercium lebih dari 500 kilo dan setiap minggu repeat order itu bisa 5 ton. Jadi yang belum beli madunya coba diminum, rasakan manfaatnya, itu luar biasa. Pasti beda yang belum madu dengan yang tidak minum madu. Masya Allah. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sudah premenopause kadang haid cuman flek 2 hari terus nggak keluar lagi. Mandi junub ya. Bukan mandi junub, mandi haid. Kok mandi junub? Oke ya. Ustazah, sholat nggak pakai underwear nggak ada masalah ya. Nggak masalah ya. Cuman benar-benar ketutup. Lambung membaik dengan madu. Oh iya dong, lambung sebentar sih. Lambung, miom itu sebentar ya. Kemudian haid nggak lancar, keputihan itu sebentar. Madu kita itu 1 kilo 99.000. Nanti kalau beli 2, aku hambiarin harganya kalau beli 2 kilo. Dan ingat yang promo beli 2 lebih murah cuma ada di akun kita. Nggak ada di tempat lain. Karena kita dapat subsidi dari toko dan TikToknya. Oke? Oke, Ustazah mau madu akasia buat vertigo mama. Boleh, nanti jam 5.20 aku spill madunya ya. Oke, Ustazah, kalau untuk sakit lutut, madu lutut, madu osteo. Madu lutut. Kita ada 2 madu. Yang pertama madu untuk sakit dalam seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Kemudian ada madu untuk tulang. Itu namanya madu osteo, akasia dan osteo ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, jika haid 10 hari udah mandi wajib tapi keluar flek coklat berarti masih haid, Mbak. Jangan kecepatan, Mbak. Batasnya 15 hari. Nanti kalau udah 15 hari ke atas itu istihadhah. Ya, itu istihadhah. Boleh sholat, boleh puasa. Tapi 10 hari haidnya kelamaan. Nanti Mbak lemes, harus disembuhkan ya. Oke, madu tulang berapa harganya? Saya habis 2 osteo, tulang saya udah mendingan. Yeay, Masya Allah ya. Oke, aku mau jelaskan madunya. Yang mau madu tulang tunggu sebentar, kita sekarang ke madu sakit daleman dulu ya. Oke ya, nah coba fokus ya. Oke, ini adalah mohon pasang jam dinding. Saking jamnya salah-salah mulu aku ya. Siap, nanti jam dinding aku pasang di sini ya cuy. Ya ini ya guys, ini madu akasia, fokus ya. Oke, ada yang nyuruh pasang jam dinding. Saking suka salahnya pas mau jual madu. Oke, madu akasia ya guys. Fokus ya teman-teman ya akasia. Ini madu enak, aku udah minum hampir 3 tahun. Oke, fokus ya. Akasia ini adalah diabetes. Oke, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, haid gak lancar, gak haid, nyeri haid terus, flek terus, udahlah, akasia. Minum madunya, enak badan kita seger, bugar kayak aku. Ya guys, nanti yang nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut santai. Nanti aku jelaskan madunya. Santai dulu ya. Oke ya, kita ke akasia dulu. Yang mau beli 1 boleh beli sekarang, kalau beli 2 diem dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Siap Mbak Yeyen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di malam ini. Correct me kalau aku salah. Besok malam adalah malam nuzul Quran. Benar atau salah ya? Besok ya. Isbat ya. Nuzul Quran ya. Besok malam ya guys. Besok malam nuzul Quran. Benar ya. Teman-teman ya, siap ya besok malam kali nuzul Qurannya nanti di hari Sabtu ya, betul kah? Oke, nuzul Qurannya di hari Sabtu ya teman-teman ya. Oke, ya besok malam malam Sabtu adalah iya besok malam adalah malam nuzul Quran. Ini hari Kamis betul. Besok oh ya hari ini pagi. Besok malam nuzul Quran. Betul ya kalau nggak salah ya. Ya udah kita tulis aja besok malamnya. Senuzul Qurannya Sabtu ya kan. Nuzul Quran ya. Oke. Nuzul nanti aku ini videonya.
Nuzul Quran. Nah, kan gitu kan cuy. Nah, kan gitu ya guys. Nah, gitu ya. Baik, baik, baik ya. Oke, teman-teman semuanya, saya selalu boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Hmm, kayak gitu ya. Besok nuzul Quran. Apa lihat-lihat? Oke ya, yuk kita doa dulu yuk, bismillah ya. Oke, kita doa dulu bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aku kasih sedikit informasi tentang nuzul Quran bagi teman-teman yang belum paham sambil nanti kita belajar tentang apapun tanya jawabnya ya. Ini cuma pembuka saja bahwa Al-Quran itu jumlahnya 6.660. Aku mulai boleh? Boleh ya guys. Bahwa Quran itu jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, 77.429 kata, 13 ribu huruf, itu turunnya 25 tahun, 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah namanya surat Makiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Turunnya 23 tahun lamanya. Dan itu berangsur-angsur turunnya 23 tahun. Nah, selama 23 tahun Rasulullah menerima wahyu itu tidak mudah. Nah, oke, tidak mudah guys, tidak mudah ya. Ada yang wahyu itu turun malaikat Jibril ngomong dari balik bukit, terkejut gitu kan ya. Ada yang wahyu itu turun dengan gerincingan lonceng, peka telinga Rasulullah. Ada yang wahyu itu turun dengan cara tengah malam beliau terbangun dan menggigil. Ada yang wahyu itu turun dengan cara Rasulullah SAW dalam mimpinya, atau kemudian ada yang turun lagi sholat, ada yang turun lagi dengan suara burung yang memekakkan ke telinganya. Jadi Rasulullah itu nerima wahyu nggak mudah, menggigil ketakutan. Bayangin teman-teman lagi santai, lagi makan, lalu turun wahyu. Terkejut itu guys. Nah, Rasulullah itu menerima wahyu 23 tahun, lalu dibukukan pada masa Utsman bin Affan, lalu kemudian turun kepada kita sekarang, lalu kemudian ketika dengan sekarang kita turun, kita cuma tinggal kita cuma menikmatinya, kita cuma membacanya. Membacanya dapat pahala, melihatnya dapat pahala, kalau terbata-bata asal mau belajar juga dapat pahala, tapi kita tak mau lakukan. Nah, itu kan repot ya. Maka di malam nuzul Quran kita coba doa, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku dengan tilawah Quran. Wasabbis aqdamana binuril Quran, dan kuatkanlah pertahanan aku ya dengan cahaya Al-Quran. Nanti ada videonya. Jadi aku mau sampaikan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Karena pada faktanya kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab mudah menghafal Quran. Pasti orang Arab mudah membaca Quran. Pada faktanya orang Arab pun sulit menghafal dan memahami makna daripada Al-Quran. Dan kalau seandainya Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, bahwa pasti Umar bin Khattab pada masa itu juga tidak masuk Islam karena Al-Quran. Pada faktanya Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar adiknya membaca surat Toha. Dia bingung, oh itu surat apa, itu ayat apa, itu bahasa apa. Akhirnya Umar bin Khattab dia masuk Islam. Padahal Umar bin Khattab orang Arab ya kan. Nah, ini bukti bahwa bahasa Arabnya Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Nah, kayak gitu kan. Nah, dan bukti yang terakhir adalah, bayangin teman-teman, Al-Quran kita nggak ngerti arti, nggak ngerti bahasa, tapi anak SD bisa hafal. Anak SMP bisa ngafal, orang dewasa bisa ngafal. Kenapa kita nggak ngerti tapi kita bisa menghafal? Karena dalam dalil inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menciptakan Quran, kami yang menjaganya. Ya kan? Maka Al-Quran itu dijaga oleh Allah di kepala, di pikiran, di hafalan orang-orang yang
menghafalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa yang menghafal Quran maka dia dapat memberikan syafaat kepada 7 orang untuk masuk surga. Nah, itu bayangkan itu ya. Nah, jadi kirain sama bahasa Arab beda. Bahasa Arab Quran beda dengan bahasa Arab orang Arab ya. Aku pernah mengajar Quran di orang Arab. Di orang Indonesia jauh lebih mudah ngajar orang Indonesia bahkan ya. Jadi beda ya guys. Nah, gitu ya. Jadi besok teman-teman nanti aku buat video baca besok malam ya. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, tsabbis aqdamana binulil Quran. Ya Allah, ya berikan kami cahaya hati kami dengan tilawah Quran dan kokohkan pendirian kami dengan Al-Quran. Kita lanjut ya. Ustazah, bolehkah nazar dengan jumlah uang kecil? Boleh, nggak masalah. Nazar dengan Al-Fatihah doang bisa kok. Ya, nazar dengan, ya belum hafal ya wajar, orang belum ada videonya. Nazar dengan Al-Fatihah pun bisa. Kalau saya selamat nanti saya baca Al-Fatihah misalnya seperti itu ya. Rasulullah menerima wahyu pertama di mana? Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kalau teman-teman kuat, nanti teman-teman pergi umroh, lalu naik taksi 7 kilo ke Jabal Nur namanya. Jabal Nur itu adalah gunung cahaya. Nah, teman-teman naik ke atas 2 jam perjalanan jalan kaki kalau masih kuat lututnya, kalau udah minum madu osteo itu bisa. Teman-teman naik ke atas, nanti nyampe di atas agak rumit, di dalamnya ada goa, ada lobang. Kalau teman-teman masuk ke dalam goanya di sini nih. Nah, teman-teman kalau mau masuk tembus ke lobang goa sempit. Sempit banget kalau teman-teman naik ke atas agak manjat-manjat. Nah, jadi mau pilih yang mana nih ya? Kalau aku memilih untuk naik ke atas. Naik ke atas kemudian turun ke bawah dan itu agak sulit sih kalau sepatunya licin. Tahu teman-teman boleh tembus aja dari sini. Orang Arab banyak nembus dan ini sakit. Nah, aku nggak nyaranin ya. Nanti keluarnya boleh dari sini. Nah, karena kalau manjat lagi mau keluarnya susah. Nah, itu adalah tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Aku sudah ke sana dan rasanya itu luar biasa. Bayangin ya, saya berada di dalam gua itu dan saya bayangin, ya Allah ngapain lah Rasulullah di sini 3 hari meninggalkan Sayyidatina Khadijah karena sebel dengan orang kafir yang menyembah berhala saat itu. Nah, di situ beliau mendapatkan wahyu pertama, itulah namanya di Gua Hira ya kan. Oke ya. Nah, Ustazah bolehkah nazar dengan jumlah uang cicil? Tergantung nazar Mbak. Kalau nazar Mbak cicil, cicil dia. Kalau nggak cicil, jangan cicil. Segera bayar biar nggak jadi musibah buat kita. Air wudhu itu boleh dilap nggak? Air wudhu itu Rasulullah itu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya ya. Tetapi itu tidak menjadi sunnah untuk kita ya. Itu tidak menjadi sunnah untuk kita ya. Oke. Oke, tidak menjadi sunnah untuk kita ya. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Oke gitu ya. Ustazah oke aman ya. Ya. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasul menjadi sunnah untuk kita. Contoh, Rasulullah memanggil istrinya Siti Humairah. Nah ya kan karena kulitnya kemerah-merahan. Maka suami Mbak nggak harus manggil Mbak Siti Humairah. Tidak ada sunnah atas itu. Rasulullah makan 3 jari ya. Kita juga tidak harus makan 3 jari. Tidak ada sunnah atas itu. Jadi tidak semua sunnah Rasul itu sunnah untuk kita. Rasulullah itu membiarkan air wudhu itu nempel di wajahnya dan mengering dengan sendirinya. Tapi itu tidak menjadi sunnah untuk kita. Jadi tidak semua sunnah Rasul itu sunnah untuk kita. Hadir dilakukan Rasul itu biasa aja kalau kita lakukan. Boleh iya, boleh tidak. Dan ada yang dilakukan Rasul sunnah untuk kita. Contoh, cara makannya Rasul itu sunnah untuk kita. Cara minumnya Rasul sunnah untuk kita. Cara Rasul tidur ya itu sunnah untuk kita. Cara Rasul makan itu sunnah untuk kita. Ya seperti itu ya guys. Ustazah, orang tua udah nggak ada tapi zakat tetap harus bayar. Ya enggak lah, kalau udah nggak ada orang tuanya nggak harus lagi bayar zakat. Ustazah, bolehkah sholat tahajud setelah sahur jam 4 pagi? Boleh, yang penting belum azan subuh ya. Oke Ustazah,
Kalau mau khatam apa harus ada yang nyimak pas baca doanya? Tentu tidak, ya kan? Tentu tidak, ya. Ustazah, kalau datang haid sekitar 5 atau 6, apakah puasa itu sah? Tapi saya nggak ngecek sampai bersih cairan kuning atau cairan hitam itu berubah menjadi cairan putih, baru teman-teman bisa sholat ya. Ustazah, bolehkah bayar zakat fitrah pada nenek atau ibu-ibu yang bantuin persalinan? Yang penting dia miskin. Kalau dia nggak miskin nggak bisa. Oke, gitu. Kalau dia nggak miskin nggak bisa, karena zakat hanya boleh dikasih ke fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, oke, bolehkah zakat fitrah disalurkan lewat masjid? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, bolehkah zakat mal setengahnya dulu? Aku rasa jangan, keluarkanlah, kan ada uangnya, keluarkan zakat. Jangan separuh-paruh, takut Mbak keburu meninggal Mbak. Ya, nggak apa-apa itu kalau kita serahkan uang zakat, sedekah, nanti baliknya ke kita lagi tuh uang itu. Ya, rezeki kita akan semakin bertambah. Nggak apa-apa, nazar bayarlah, jangan dicicil. Nggak apa-apa itu, nggak usah takut kehilangan yang bukan hak kita. Zakat itu bukan hak kita, nggak apa-apa itu. Nazar itu bukan hak kita, nggak apa-apa kehilangan itu. Yang kita takut tuh yang hak kita diambil orang, itu kita baru takut gitu kan. Nah, kayak kita punya zakat, kita punya sedekah, nggak apa-apa itu orang bukan punya kita. Ya misalnya nih teman-teman nih ada sendal di luar rumah, sendal sendal ada sendal harganya 5 juta depan rumah. Bukan punya kita, diambil orang kan kita santai aja kan. Kan bukan punya kita pun gitu kan. Tapi kalau seandainya sendal kita harga cuma 100.000 diambil orang kita marah kan, itu punya kita. Jadi uang zakat, uang nazar bukan punya kita, biar aja diambil orang. Nah, kecuali yang punya kita diambil orang, perlu kita pertimbangkan ya kan. Jadi uang zakat itu bukan milik kita, uang nazar bukan milik kita. Ya, zakat mal itu bukan punya kita, ngasihnya biasa aja gitu kan. Nah, kok udah bayar zakat banyak kamu biasa-biasa aja sih, lah bukan punya aku gitu. Aku pernah digituin, "Loh kok kamu zakat biasa-biasa aja bukan punya aku, ngapain aku pusing?" Ya kan, yang pusing itu yang punya aku diambil orang gitu kan. Nah, maka mungkin kita pertimbangkan kan seperti itu, mindset aja kok ya. Ustazah, apa ada orang tua yang durhaka dan bagaimana orang tua itu durhaka? Orang tua durhaka, orang tua yang berdusta sama anaknya, yang memarahi anaknya, yang memukul anaknya, ya kemudian orang tua yang suka, tidak tepat janji. Makanya aku pernah bilang, anak tuh sampai usia 14 tahun nggak boleh dikasih pilihan. Mau makan apa, liburan kemana, mau pakai baju apa, mau apa, itu nggak boleh dikasih pilihan sampai usia 14 tahun. Ini ndak baru 5 tahun udah ditanya, "Mau makan apa Nak? Mau makan ayam goreng Ma?" Besok kita lupa beli ayam goreng itu. Apa kata anaknya? "Mana ayamnya Ma?" "Oh lupa Mama." Mama nih ha? Nah, ketika dia udah ngomong itu udah durhaka. Dalam surat Al-Isra, "Wala taqul lahuma uff." Jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia, wa qul lahuma qaulan karima. Semakin teman-teman kasih banyak pilihan, semakin teman-teman akan diprotes dan semakin itu anak akan jadi anak durhaka. "Emakku nggak sekolah, bapakku nggak sekolah, SD nggak tamat, tapi kami berempat nggak pernah dikasih pilihan sampai usia 14 tahun. Pulang bawa oleh-oleh, duduk. Pulang dari pasar, bawa rambutan, bawa pisang, duduk berempat. Satu, dua, tiga, empat. Bagi-bagi. Nggak ada dikasih pilihan. Kok adik dapat segitu? Kok kakak dapat yang besar? Kok adik dapat yang kecil? Sami'na wa ata'na. Karena kalau dikasih pilihan mau yang mana? Yang ini. Yang Nela mau yang mana? Itu aja udah salah, udah durhaka itu, nggak boleh, gitu kan. Nah jadi, nah itu kata kata Imam Syafi'i, dalam agama Islam, anak sampai usia 14 tahun nggak bisa dikasih pilihan. Mau makan apa, baju apa, mau rekreasi kemana, jalan-jalan kemana, by instruksi. Karena dia juga nggak ngerti guys. Ya nanti setelah usia dia 14 tahun ke atas, baru dia dikasih pilihan. Nah, tapi kan ini banyak yang nggak ngerti, sehingga udah terlalu terlambat ya untuk ibu-ibu yang anaknya udah besar. Nah, oh itu kan karena dikasih pilihan, iya dong. Oh itu kan karena dikasih pilihan. Mau jalan-jalan kemana? Mau ke sini? Ke sinilah. Mama nih. Nah, kan karena dikasih pilihan. Tapi kalau nanti keganti baju kita jalan-jalan ke sini, nggak ada pilihan. Nah jadi itu aja nggak boleh. Wala taqul lahuma uff, jangan ngomong ah. Jadi kebanyakan orang tua sekarang bukan bukan teman-teman tuh jauh di sana tuh ya, di luar negeri sana, di mana-mana gitu ya. Baru 4 tahun, 5 tahun udah dikasih pilihan. Tentu
Ya, terus, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Oke, gitulah ya guys. Jadi orang tua itu kalau salah mendidik anak, dia termasuk anak yang durhaka. Bau mayyadra yahsud, siapa yang menanam dia menuai. Menta'anna nala matamanna, siapa yang menanam dia yang akan panen, gitu kan. Nah, jadi anak usia 5 tahun aja udah dikasih pilihan, mau sepeda yang ini atau sepeda yang ini. Yang pink lah, yang hitam lah. Nah, mama nih udah lagi dong. Ya kan? Nah, maka harusnya kamu beli yang hitam ya. Lebih bagus, lebih oke. Oke? Dah. Bayar pulang. Seperti itu guys. Oke ya. Kalau dia di bawah 14 tahun ya kan. Oke. Ustazah, bolehkah mengerjakan sholat kodo? Kodo itu kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat nggak bisa. Hamalan dan zikir yang dibaca di pertengahan Ramadan. Nah ini adalah nuzul Quran. Maka teman-teman baca Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran watsabbis aqdamana binuril Quran. Oke. Oke. Allahumma Ustazah lebaran kapan? Lebaran masih lama cuy. Ya nuzul Quran aja dulu nih ya. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran watsabbis aqdamana binuril Quran ya. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran watsabbis aqdamana binuril Quran. Ya Allah, nawwir qulubana ya, berikan cahaya pada hatiku dengan tilawah Quran, wasabbis akdamana dan kokohkan pendirianku ya, oke dengan Al-Quran. Nah seperti itu. Belum ada yang nyematin karena belum pada hafal karena videonya belum aku buat, baru aku buat tadi dan diupload hari ini. Nanti kalau udah pada hafal nanti banyak yang nyematin ya. Ustazah, bolehkah bayar fidyah dengan uang? Harusnya fidyah itu sebenarnya dengan makanan. Tapi menurut Imam Hanafi boleh dengan uang. Tidak, masya Allah ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Oke gitu ya guys. Oke Ustazah, oke sebentar. Ustazah mau itikaf apa niatnya? Itikaf aja, nggak ada pakai niat nggak masalah ya. Tinggal kita nyudut, kita baca Quran, kita zikir, kita sholat sunnah ya. Kita sholawat, capek baca Quran, bawa zikir, capek zikir, bawa baca Quran dan seterusnya ya. Ustazah, oke kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi diusahakan 10 malam terakhir nanti kita itikaf ya di malam Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita diturunkan Ramadan adalah kita pada malam Lailatul Qadar ya kan. Nah, di malam itu kita sangat disunahkan untuk beriktikaf di masjid ya kan. Oke, oke. Gitu ya. Nanti doa Lailatul Qadar nanti. Sekarang kita doa 10 hari kedua aja dulu. Nah, setelah 10 hari terakhir nanti kita bahas lagi. Sekarang kita fokus dulu ke nuzul Quran. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran watsabbis aqdamana binuril Quran. Oke. Ustazah, oke, benarkah ada salat kafarat di akhir Ramadan? Tidak ada. Oke, Ustazah, nafkah keluarga dengan bayar hutang. Dua-duanya Pak Ali, dua-duanya wajib Pak Ali ya. Oke, kecuali kalau keluarga Bapak mengerti untuk Bapak membayar hutang terlebih dahulu ya Pak Ali ya. Ustazah, doa setelah sholat duha pakai bahasa Indonesia boleh nggak jadi masalah ya kan. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kalau lupa tayat awal, boleh Mbak Leo sujud sahwi. Aku umur 70 tahun, kalau puasa aku gemetaran, aku bisa fidyah? Bisa. Ya, jadi fidyah itu setara dengan 7 on beras per harinya kali 30 hari berarti adalah kali 30 hari berarti 21 kilogram. Ya, nah teman-teman boleh zakatkan setara dengan 21 kilogram beras kasih kepada fakir miskin ya. Ustazah, oke gitu ya. Sampai di masjid ngikut sholat berjemaah atau qobliyah subuh baru sholat subuh sendiri. Oh, berjemaah dong, Mbak, berjemaah ya, berjemaah lebih bagus pahalanya dibanding sholat qobliyah. Bahkan ketika teman-teman nyampe ke masjid antara azan dan iqomah kan ada dalil tuh rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah kan teman-teman sholat itu ya, teman-teman sholat
qobliyah subuh, baru satu rakaat, tahu-tahu orang sudah baru satu rakaat, tahu-tahu orang sudah sholat, maka berhenti aja sholatnya ikut imam. Karena mengejar takbir bersama imam itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri, ya. Nggak 14 on. Vidyaza. Jadi video itu ada dua, satu mood 7 on atau dua mood 1,4 kilo. Nah teman-teman pilih yang mana terserah, 1,4 kilo lebih bagus ya. Oke gitu ya guys, ya belajar aja dulu ya Mbak Tila ya. Ustazah apa boleh, substansinya belajar sih, oke ya bukan sebut nama. Ustazah besaran zakat mal apakah total emas atau tabungan dikurangin hutang? Tidak dikurangin hutang ya, jadi zakat emas itu adalah tidak usah dikurangin hutang kalau hutangnya hutang motor, hutang mobil, tidak kan. Jadi zakat emas kalau udah punya emas setara dengan 85 gram emas, maka teman-teman zakatkan 2,5%. Oke ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, nah caranya gimana? Misalnya emasnya 100 gram. 100 gram kali harga emas sekarang. Pokoknya 1 juta misalnya. 1 juta itu kali 200 gram berarti 200 juta. Dalam 200 juta zakatkan 5 juta. Seperti itu kan. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke orang itu-itu aja? Boleh, bagus aja, nggak masalah. Atau sedekah subuh khusus untuk beli listrik masjid. Atau sedekah subuh khusus untuk bayar listrik tetangga. Atau sedekah subuh khusus ngasih ke orang yang itu-itu aja karena dia susah makan. Bagus ya. Ustazah, tahajud jam 12 dan doa. Lalu ngaji sampai jam 4. Apa masih bisa tahajud lagi? Tahajud masih bisa selagi masih ada waktu sholatnya ya. Tahajud masih bisa selagi masih ada waktu sholatnya, yaitu sebelum azan subuh. Selagi belum azan subuh masih boleh ya. Oke Ustazah, oke aman ya. Bolehkah memberikan zakat ke adik sendiri? Dia tidak miskin tapi agak kekurangan ekonominya. Berarti miskin. Mana ceritanya? Boleh nggak memberikan zakat kepada adik sendiri? Dia tidak miskin tapi agak kurang ekonominya. Miskin dong kalau kurang cuy. Ya dia harus miskin dulu intinya Mbak. Kalau nggak miskin lebih bagus Mbak kasih ke orang miskin. Untuk adik Mbak kasih sesuatu aja. Kasih uang lah adik kita sendiri kok. Kakak kita sendiri. Ya kan apa yang dia butuhkan kasih semampu kita. Ya aman lah teman-teman ya. Kalau nggak miskin-miskin kali jangan nanti salah zakatnya ya. Dia harus miskin dulu. Tapi kalau cukup-cukupan jangan. Ya, dia mesti miskin ya, kekurangan ya. Tapi kalau untuk adik, untuk kakak, ada apa-apa terjadi pada kita, dia yang ada buat kita. Kasihlah sedekah. Ya gitu ya. Ustazah, sholat duha sampai jam berapa? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ya kasihlah untuk kakak kita kok, untuk adik kita kok. Kasih aja lah, nggak usah uang zakat dikasih ke dia. Tapi secara hukum ya boleh ya guys. Oke ya, Ustazah, oke, bolehkah zakat dikasih dalam bentuk mukena? Jangan ya. Orang miskin itu dia butuh makan ya. Orang fakir tuh dia butuh makan. Jangan pula mukena gitu kan ya. Sedangkan udah dikasih beras, udah dikasih minyak, udah dikasih gula, bingung pula mereka. Terus lauknya apa? Coba bayangkan. Udah dikasih minyak, beras, gula, bingung juga untuk beli lauknya. Masa teman-teman kasih mukena? Ya kan? Nah, kasihlah. Ya kalau beras misalnya apa, beras, minyak goreng, gula, tambahlah untuk beli lauk ya 100.000 ke pasar. Nah gitulah guys ya, jangan ke mukena, mukena nggak orang miskin itu doh ya. Oke Ustazah kalau sholat syuruk bisa duha nggak? Bisa dong. Kalau udah sholat syuruk boleh duha ya. Ustazah bolehkah bayar zakat pada guru ngaji? Boleh. Zakat pada guru ngaji boleh karena dia fisabilillah ya. Oke, Ustazah
ya, oke, lebih baik qobliyah atau tahiyatul masjid? Qobliyah ya. Zakat harta dikeluarkan tiap tahun. Zakat harta tuh apa dulu? Zakat harta tuh banyak, Mbak. Ada zakat penghasilan, Mbak, itu zakat harta juga. Zakat emas itu zakat harta juga. Zakat tabungan zakat harta juga. Jadi zakat tuh cuma ada dua, zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Ya, harta itu macam-macam. Coba ditanya zakat apa, Mbak mau zakat apa? Ustazah, oke, zakat emas tiap tahun nggak Zah? Sementara emas sudah tidak tambah. Zakat emas selagi emas Mbak di atas 85 gram, Mbak wajib zakat. Nah ya, nah kalau emas Mbak batangan selagi di atas 85 gram, Mbak wajib zakat. Tapi kalau emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Zakat tabungan lebih dari 100 juta, tidak wajib zakat. Yang wajib zakat jika tabungan teman-teman setara dengan 85 gram. Coba 1 gram berapa harganya di kampung teman-teman? 1 gram kali 85. Misalnya 170 juta. Nah kalau sudah setara dengan 85 gram baru Mbak keluarin zakat. Tapi 100 juta nggak mungkin karena emas mahal ya. Oke ya. Ustazah, jadi untuk mencapai zakat itu susah, harus punya uang banyak baru bisa zakat. Ustazah, kalau ada hujan deras, angin kencang, selalu merasa takut. Doa apa yang dibaca? Doa saat hujan deras itu doa kita sangat mustajab. Doa apapun boleh. Kalau mau takut dengan musibah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ustazah, nuzul Quran apa artinya? Besok malam malam nuzul Quran. Nah ini doa jauh dari bala. Aku sematkan ya. Aku sematkan ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Oke. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Oke. Ustazah, apa panggil-panggil pula? Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Lupa tadi mau ngomong apa ya. Lebih baik tahajud atau duha? Dua-duanya bagus, kerjakan aja lah. 2 rakaat tahajud dan 2 rakaat duha ya. Ustazah, nuzul Quran yang dilakukan apa Zah? Maaf nggak ngerti. Oke. Teman-teman fokus, aku jelaskan 2 menit tentang nuzul Quran. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita belajar tiap hari di akun ini. Oke, perhatikan. Nuzul Quran besok malam, malam 17 Ramadan. Adalah malam diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada baginda Nabi. Oke, Al-Quran itu kan 6.666 ayat dalam satu Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 77.429 kata, 313.000 huruf, itu turunnya 23 tahun lamanya. Berangsur-angsur dari Rasulullah usia 40 tahun sampai Rasulullah usia 63 tahun. Selama 23 tahun Quran itu turun berangsur-angsur. 13 tahun turun di kota Mekah, 10 tahun turun di kota Madinah. Maka yang 13 tahun di Mekah ini namanya adalah ayat Makkiyah. Yang 10 tahun di Madinah namanya adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan wahyu pertama turun itu di Gua Hiro besok malam. Rasulullah nerima wahyu pertama bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah selama 23 tahun itu Rasulullah nerima wahyu tidak mudah. Kadang-kadang gerincingan lonceng peka ke telinganya. Kadang-kadang Jibril ngomong dari balik bukit. Kadang-kadang suara dari atas langit. Rasulullah susah, menggigil, mendemam, ketakutan. Wahyu itu turunnya pelan-pelan guys. Nah pelan-pelan. Nah setelah terkumpul wahyu itu dihafal oleh orang banyak. Dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan. Makanya namanya Mushaf Utsmani. 30 juz. Nah kita cuman membacanya doang. Dapat pahala. Ya terbata-bata dapat pula pahala.
menghafalnya dapat pahala. Hafal Quran 30 juz, satu orang yang hafal Quran bisa memberikan syafaat ke 7 orang anggota keluarganya. Masya Allah. Maka nuzul Quran, Al-Quran itu luar biasa. Saya sampaikan, bahasa Arab Quran gak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, maka orang Arab pasti gampang hafal Quran. Pasti mudah baca Quran. Faktanya orang Arab pun susah. Karena bahasa Arab Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, maka Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Terjatuh pedangnya dia masuk Islam. Kalau bahasa Arab Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, maka kami pasti lebih mudah menghafal hadis dibanding menghafal Al-Quran. Karena kami tahu orang-orang yang ngerti ya, tahu ini hadis mana Quran tanpa harus ada keterangan. Karena bahasa hadis jauh lebih mudah dibanding bahasa Al-Quran. Karena bahasa hadis keluar dari mulut baginda Nabi, sementara Al-Quran turun dari wahyu. Itu Masya Allah ya. Jadi sementara baginda Nabi itu turun Al-Quran itu pelan-pelan, angsur-angsur. Nah kita cuman membacanya doang susah. Kita membacanya doang nggak mau. Makanya baca Quran itu dapat pahala dan terbata-bata pun dapat pahala. Maka teman-teman semangatlah baca Quran ya. Al-mahirum bil Quran ma'asafratin kiramin bararah. Siapa yang mantap membaca Quran dia dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Belajar Quran sampai bisa. Kalau udah bisa nanti membacanya jadi sunnah. Bagi teman-teman yang masih membaca Latinnya saja, belajarlah baca Quran. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya sampai kita bisa. Nah, itulah dia Al-Quran ya guys. Ngeri guys, kalau kita ngerti guys, ngeri. Wahyu itu turun tuh ngeri. Ada wahyu turun lagi sholat, bayangkan. Nah, Rasulullah kalau teman-teman pergi umroh ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Kenapa masjid itu 2 kiblat? Dulu kan kiblat kita itu ngarahnya ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat asar 4 rakaat. Masjid Kiblatain tuh ada. Sekarang kalau pergi umroh bisa pergi ke masjid itu, gitu kan ya. Umroh ya, Kiblatain tuh masjid 2 kiblat. Dulu kiblat kita ngadapnya ke Aqsa. Sholat Rasulullah asar baru 2 rakaat. Turun wahyu lagi sholat, bayangin teman-teman, lagi sholat turun wahyu, apa nggak bingung Rasulullah itu? Bingung lah guys. Apa bunyi wahyunya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini lagi ke Aqsa ini. Gimana ini? Ada wahyu turun ngadapkan ke Masjidil Haram. Apa nggak bingung itu guys? Teman-teman jangankan wahyu turun lagi sholat, paket datang aja pening kawan-kawan. Paket, cuman ini lanjut atau enggak nih, lanjut atau enggak. Ini wahyu yang turun guys. Rasulullah kan akhirnya bingung, ini perasaanku aja, ini aku dengar salah, apa ini wahyu apa gimana cuy. Akhirnya Rasulullah balikkan badannya ke Masjidil Haram ya. Maka Rasulullah itu di Masjid Kiblatain sholatnya 2 kiblat guys. 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Makanya namanya Masjid Kiblatain. Sejak wahyu itu turun maka kita semua sholat fasyaril syatral Masjidil Haram. Sejak itu maka kita pergi ke Masjidil Haram sholatnya. Bayangkan itu, kalau aku gambarkan satu persatu cara wahyu turun, sedih kita guys. Bayangkan kalau kita jadi Rasulullah, lagi makan, turun wahyu. Oh terkejut-kejut guys. Dan ini 23 tahun dari usia 40 sampai usia 63 tahun. Maka besok teman-teman banyaklah berdoa. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa tsabbis aqdamana binuril Quran. Versi doanya banyak, cuman itu yang paling gampang. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku dengan tilawah Quran dan kokohkan pendirianku binuril Quran. Nah, itu dia, udah ada yang hafal tuh. Nah, teman-teman coba screenshot ya. Nah, seperti itu guys. Nah, itu Al-Quran guys. Nah, Quran itu turunnya di Gua Hiro ya. Nah, kalau teman-teman mau masih kuat pergi umroh, naik taksi, naik ke Jabal Nur,
Itu 7 kilo aja naiklah ke Gua Hiro 2 jam bisa masuk ke goanya. Aku udah sering masuk ke Gua Hiro itu untuk membawa jamaah dan aku sendiri, gitu kan. Nah ya, pakai bahasa Indonesia boleh, bacanya ustazah boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya. Dibaca aja habis sholat, nggak harus besok malam, dari sekarang juga nggak apa-apa. Aku selalu baca kok habis sholat. Kan kita baca Quran, kita pengen diberikan cahaya atas hati kita dengan tilawah Quran kita. Orang kalau udah baca Quran terus kita pengen jadikan Al-Quran sebagai penenang hati, masalah jadi nggak ada guys. Ya diomongin orang jadi biasa aja. Kalau kita ada problem dengan orang kita juga biasa-biasa aja. Kalau seandainya kita disakiti orang juga kita nggak gampang tersinggung karena di hati kita ada cahaya dengan bacaan Quran kita, ya kan? Tapi kalau teman-teman dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit pusing, kening, itu coba baca Quran lagi lebih banyak. Supaya ada cahaya jadi kita nggak gampang baperan, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, berani memaafkan. Ya kalau salah ya tinggal minta maaf, kayak gitu. Oke, maka Quran itu akan menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ya, dengan Quran hati kita jadi tenang. Kalau tenang kan enak kan? Hidup tenang kan enak kan? Ustazah, apa betulkah? Oke, betul ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sabar itu sampai batas mana? Batas sabar adalah batas iman. Sampai di mana sabar kita, sampai disitulah iman kita. Ya kan? Artinya tolong disematkan. Ya, 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 ya Allah, berikan cahaya Quran pada hatiku dengan tilawah Quran. Nanti aku buat videonya. Aku buat videonya ya. Oke, Ustazah, apakah ketika ketahuan selingkuh sampai ke hotel istri bisa minta pisah? Bisa diminta pisah, bisa dipenjarakan suaminya setahun. Nah, itu namanya hak aduan. Kalau tertangkap tangan, teman-teman bisa itu hak aduan. Suaminya dan istri itu bisa masuk kurungan penjara namanya hak aduan KUHP terbaru. Nah, kalau minta pisah ya bisa-bisa aja lah, nggak ada masalah. Oke ya, Ustazah, saya hari-hari mengaji. Jadi kalau hatam Ramadan, oke, apakah dengan, aduh, duh, duh, apa sama dengan tadarusan Ramadan? Bisa ya, gitu ya guys. Oke ya, teman-teman ya. Ustazah, oke ya, bolehkah bayar zakat pada ponakan? Silahkan, yang penting dia fakir atau miskin ya. Fakir adalah orang yang bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke ya, Ustazah. Oke, sudah. Mbak Ustazah, apa boleh pertengahan Ramadan sholat witir nggak pakai kunut? Nggak apa-apa Mbak, kunut itu sunnah Mbak. Dia tidak status hukumnya tidak sampai ke status hukum wajib ya guys. Oke, Ustazah, ngasih anak yatim jangan. Zakat itu nggak bisa ke anak yatim. Zakat itu ke fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Apakah nuzul Quran diikuti dengan tradisi beli ketupat? Nggak apa-apa, sedekah aja kok. Oke ya, Ustazah, kalau oke, Ustazah, apakah oke aman ya? Apakah boleh zakat diberikan kepada guru ngaji? Boleh, nggak ada masalah. Karena guru ngaji itu fisabilillah ya. Ustazah, nahan kentut boleh nggak? Nahan kentut dalam sholat makro. Kalau teman-teman buang, aman, ambil wudhu lagi. Kalau nggak dibuang ya makro. Allah tidak suka tapi sholatnya sah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik. Oke ini ya. Ya Allah berikan cahaya dalam hati kami dengan baca Al-Quran dan kokohlah pendirian kami ini terputus karena type karena TikTok nggak apa-apa. Nah dan tokohkanlah pendirian kami gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Ustazah, apa boleh zakat ke orang tua sendiri? Zakat ke orang tua sendiri nggak boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, Kak. Oke, jadi zakat hanya boleh ke orang ke orang lain yang bukan dia tanggung jawab kita. Kenapa nggak boleh zakat ke anak yatim? Karena anak yatim tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat dalam teori ilmu fikih. Udah kayak jawab skripsi aku guys, banyak kali pendosenku di sini. Kenapa tidak boleh zakat ke anak yatim? Karena anak yatim tidak termasuk ke dalam asnaf yang berhak menerimanya. Berapa zakat kalau 200 juta? 200 juta kali 2,5%, 5 juta.
Sampai kapan aku sekolah kayak gini nih ya guys, udah kayak mahasiswaku. Ya ustazah, oke, saya suka baca Quran tapi saya nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Ya, membaca Quran kalau bisa hukumnya sunnah. Mengetahui artinya nggak wajib. Mengetahui artinya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau udah ada ustadz yang ngerti artinya, maka kita nggak perlu lagi mengerti artinya. Kalau ada ulama yang sudah ngerti artinya, maka kita tidak perlu lagi mengerti artinya. Seperti itu ya Mbak. Oke, mahasiswa abadi. Siap ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, oke, benarkah sholat tarawih tahiyat akhir cuman sampai sholawat pertama? Tidak benar. Sampailah ke sholawat ke tahiyat akhir ya. Ustazah, parfumnya mana? Ada parfum wangi ya. Parfum nanti jam 7 aku spill ya. Parfum kita sudah sakaratul maut untuk stoknya. Jadi teman-teman yang mau beli parfum aku buat lebaran, beli aja, semoga stok baru cepat datangnya dengan botol yang baru ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, sebentar ya, Ustazah, oke, zakat mal diberikan kepada suami yang tidak punya penghasilan, harusnya bisa ya teman-teman ya. Tapi kan nggak usah dibilang ya, Bang ini zakat nampaknya engkau makin susah Bang." Nah jangan ya. Ustazah, oke gitu ya, oke ya. Ustazah, bagaimana cara mengerjakan sholat duha 2 rakaat ya? Oke, mengerjakan sholat duha 2 rakaat kayak sholat subuh aja ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak sholat subuh aja ya. Oke. Sehat selalu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke. Aku udah beli parfum hitam, pengen yang putih. Ada, yang putih ada. Oke. Teman-teman COD aja nanti parfumnya. Parfum yang aku buat itu brand aku sendiri, Enlak Parfum, aman dibawa sholat. Dan dia itu sudah ketahanannya paling tinggi karena dia extrait de parfum. VT tentang perang nggak boleh dibuat, nanti kita pelanggaran. Oke. Ustazah, oke ya. Oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Zakat mal ke keponakan dan ipar silahkan. Oke ya. Ustazah, oke sholat tarawih jam 8 malam bisa, jam 2 malam juga bisa, jam 3 malam juga bisa. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar, zakat fitrah berhak diberikan kepada siapa aja. Boleh ke fakir dan ke miskin ya. Oke ya. Nah teman-teman coba cek-cek juga video-video aku dan ulangan siaran live ini ada di channel YouTube aku ya. Gitu ya. Boleh Mbak Bunga terakhir ya. Ustazah harga parfumnya berapa? Parfum aku murah nggak mahal. Jadi gini. Parfum itu ada 3 jenis di dunia ini ya. Yang pertama adalah Eau de Toilette. Eau de Toilette itu ketahanannya cuma 4 jam yang teman-teman beli di minimarket. Ya itu disemprot udah dia hilang dan alkoholnya banyak jangan dibawa sholat. Yang kedua adalah EDP. EDP itu adalah parfum dengan ketahanannya mencapai 8 jam 1 hari. Biasanya itu parfum orang yang aku jual. Nah sekarang parfum yang aku buat, terima kasih buat teman-teman udah terco ribuan pieces. Yang pink sudah habis, yang hitam dengan yang putih akan habis. Itu adalah extrait de parfum. Aku udah beli yang pakai merah, udah pengen putih, siap ya. Oke, masya Allah. Gimana parfumnya? Wangi ya teman-teman ya. Nah itu extrait de parfum, ketahanannya sampai 24 jam. Di baju bisa